selamat datang di channel saya, Rindu Anita. Saya sedang berada di Jambi dan tadi baru landing. Habis makan, saya mengunjungi masjid bersejarah di Jambi, namanya Masjid Agung Al-Falah. Yuk, sambil jalan. Ini dia lihat nih. Nah, ini ukirannya Jambi, jadi cantik ya. Adik, awas. Cerita sebentar tentang Masjid Agung Al-Falah. Jadi Masjid Agung ini adalah masjid terbesar di Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang. Meskipun jumlah tiangnya tuh nggak sampai 1000, cuma 256 tiang. Masjid ini dibangun tahun 1971 dan selesai tahun 1980, lama ya, 9 tahun pembangunannya. Bangunannya memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dengan satu kubah besar di atas. Oke, kemudian lokasi Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, bekas istana tanah pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Jadi Sultan Taha namanya diabadikan sebagai nama bandara di Jambi. Kita belajar tentang sejarah Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, sampai jalan. Jadi tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal ini sejalan dengan penjelasan sejarawan dari Jambi, namanya Bapak Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana tanah pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahnya, karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Jadi saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan kompleks istana tanah pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda di sini ya, yang digunakan sebagai tempat pemerintahan karesidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi ini masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Nah, pada awalnya gagasan pembangunan masjid sudah mengubah tahun 1960-an oleh serta tokoh-tokoh Islam. Ini buka itu. Pelet. Jadi pada awalnya gagasan pembangunan masjid ini sudah dari tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh Islam Jambi. Namun proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971 dan selesai tahun 1980. Nah, sepakat untuk pembangunan Masjid Agung di lokasi ini dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah ini adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat pada gambar Masjid Al-Falah Kota Jambi. Dan penggunaannya oleh Presiden Soekarno tahun 1981. Ini loh, berapa? Satu. Kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 x 80 dan mampu menampung 10.000 jemaah sekaligus. Biasanya itu pas sholat Jumat dan sholat Idul Fitri Idul Adha ya. Oke, kemudian dari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganggu pembentuk tiang tahun 2008. Arsitektur Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sekitar, jajaran tiang
tiang masjid berwarna putih. Ramping di samping masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jakarta. Jajaran ratusan tiang. Ini tiangnya banyak banget putih-putih. Nah yang ini perlu ya. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah itu terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsung berwarna putih dengan 3 sulur ke atas. Nah, tuh 3 sulur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutupi tiang-tiang silinder ini memberi kesan antik namun megah pada interior Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Jadi Al-Falah itu dalam bahasa Arab artinya kemenangan. Al-Falah menang bermakna memiliki kebebasan tanpa hubungan. Mungkin sudah seperti itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep dan muslim bagaimanapun manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah itu. Sementara bagian dalam kubah dihiasi dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang. Mana ya? Oke. Sebuah lampu gantung berukuran yang sangat besar berbahan tembaga memberikan kasihan warna di bawah kubah. Wow, lihat guys, besar sekali. Ambil gambar yang di sana. Kubah. Oke, jadi gitu liputan saya tentang Masjid Agung Al-Falah, masjid kebanggaan masyarakat Jawa. Yuk.